Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini saya bisa sowan ke Jepara di hadapan bapak ibu semua, yang intinya kita akan belajar bareng. Ya saya jadi kita akan belajar bareng kaitannya dengan AKM, namun dalam hal ini dalam hal ini Bapak Ibu mungkin sedikit kita singgung berkaitan dengan sebelum ke AKM itu dengan asesmen nasional. Sebenarnya asesmen nasional itu adalah salah satu kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan berkaitan dengan Merdeka Belajar yang di awal-awal ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim itu menyampaikan tentang Merdeka Belajar. Nah, di dalam Merdeka Belajar itu mungkin keprihatinan Menteri Pendidikan kaitannya dengan capaian Indonesia dalam ajang lomba internasional, penilaian internasional berkaitan dengan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu PISA itu untuk SMP, untuk SD itu adalah TIMSS. Nah ini grafik yang dicapai oleh Indonesia pada PISA tahun 2018. Untuk yang tertinggi itu adalah Cina, itu kondisi tertinggi. Kemudian Indonesia ada di posisi Indonesia ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Ada posisi 6 dari bawah, yaitu posisi Indonesia baik itu untuk literasi, reading, matematik, numerasi, kemudian sains. Itu kondisi Indonesia. Jadi peringkat 6 dari bawah dari 371 itu. Kemudian nah ini kondisi capaian yang diraih Indonesia di PISA 2018. Grafiknya untuk reading itu ternyata sudah mencapai puncaknya itu pada penilaian 402, tetapi akhirnya sekarang turun kembali menjadi 371. 402 itu di tahun 2009. Kemudian untuk matematikanya itu mencapai posisi tertinggi di tahun 2015, yaitu dengan skor 386. Akhirnya turun kembali. Namun untuk sainsnya ini yang selalu konstan naik terus. Nah dari sini berarti keprihatinan ini kemudian Menteri Pendidikan menjawab dengan salah satu programnya, yaitu Merdeka Belajar. Sehingga dari sini, nah sekarang begini, untuk skor DKI dan DIY itu memang tergolong tinggi, tergolong tinggi. Jadi kalau itu disejajarkan dengan Malaysia dan Brunei, mungkin skor yang diraih oleh DKI Jakarta dan DIY itu setara. Namun secara nasional itu memang skornya masih rendah. Nah, rendahnya ini disebabkan oleh daerah-daerah yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah SM3T dulu, SM3T itu terluar, terjauh
gitu kan. Nah di sana memang betul-betul kondisi pendidikan itu masih memprihatinkan. Karena saya di tahun 2018 pernah diberi kesempatan untuk berkunjung ke Papua Barat di Manowari. Kondisi pendidikan di sana itu memang kalau yang di perkotaan itu tidak jauh berbeda dengan di Jawa. Tetapi untuk di pedalamannya itu mungkin ya 30-40 tahun yang lalu kondisi pendidikan kita di sini. Bahkan saya menyaksikan sendiri ada kalau di daerah pedalaman itu kan lebih banyak sekolah satu atap, jadi SD, SMP itu menjadi satu lokasi, dan ada anak-anak SD yang sudah mau datang ke sekolah tetapi gurunya tidak ada, baik itu yang negeri maupun yang tidak negeri yang statusnya itu tidak datang ke sekolah. Jadi anak-anak SD dibiarkan begitu saja. Bahkan menurut cerita teman di sana, ketika ada guru-guru SMP yang mau mencoba mengajarkan ke anak-anak SD itu malah dimarahi oleh guru-guru SD. Itu tanggung jawab saya, urusi saja tanggung jawab Anda yang SMP. SD itu tanggung jawab saya. Tapi ketika pas pembelajaran tidak ada yang datang guru-gurunya. Ini riskan. Tetapi ketika nanti kelulusan itu ada salah satu guru di sana dengan bangganya bisa meluluskan 100% ya, dibuat apa adanya ya, atau ada apanya gitu ya. Tapi begitu bangganya bisa meluluskan. Makanya ketika di SMP ada anak yang belum bisa membaca itu bisa terjadi di pedalaman. Sehingga cerita teman itu ketika di SMP itu awal-awal masuk kelas itu masih ngajarin membaca. Jadi masih ngajarin membaca bagaimana akan bersaing dengan pendidikan yang sudah maju. Kalau di SD saja belum tuntas, kemudian SMP masih harus mengulangi pelajaran di SD. Nah inilah yang menyebabkan kenapa posisi pendidikan Indonesia itu jauh tertinggal dengan pendidikan dari negara lain. Ya kita harus paham ya. Terus Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini kelemahan literasi sebanyak 4,33% baru menjawab benar. Jadi memahami bacaan itu baru sekian ini yang mampu. Kemudian untuk sains itu 5% menjawab benar, itu kelemahan yang diraih oleh siswa Indonesia. Untuk yang literasi ini parah ya literasi. Yang numerasi ini parah, baru 1%. Itu yang mampu menjawab benar. Nah ini mungkin kita sebagai guru matematika ini juga prihatin ini bagaimana caranya ketika kita akan ini kalau caranya bocah-bocah itu dari matematika itu kan sudah banyak cara kita tempuh, kita lakukan, kita inovasi lagi-lagi dan lagi-lagi hasilnya tidak memuaskan kita. Bukan hanya pada dunia, saya juga mengalami. Saya yakin Bapak Ibu guru sebagian besar akan mengalami hal-hal seperti itu. Ya karena memang kondisi anak-anak kita sendiri itu kan menurut penelitian itu kan ada otak kanan otak kiri ya. Otak kanan otak kiri ya. Kalau anak-anak kita itu lebih berkembang ke otak ingatan, logikanya tentunya akan lebih rendah. Ini kondisi yang dialami di Indonesia. Nah ini pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar itu Bapak Ibu, yang pertama USBN ujian sekolah itu tetap dipertahankan untuk lulusan anak, kemudian ujian nasional itu sudah dihapuskan. Kalau FPP itu panjangnya sudah FPP 1 lembar gitu ya, artinya bahwa FPP itu yang selama ini mungkin begitu jelimetnya sampai kalau FPP itu setebal 1
satu rem, padahal itu tidak pernah dibaca, itu hanya sekedar administrasi saja. Itu membuat keprihatinan menteri kemudian disederhanakan menjadi satu lembar saja. Yang paling penting inti-inti yang akan bisa dilaksanakan dalam pembelajaran itu dibuat dalam satu lembar, itu RPP satu lembar. Terus peraturan penerimaan peserta didik sistem zonasi. Ini di Semarang itu Bapak Ibu dengan pendidikan dari penerimaan peserta didik sistem zonasi itu ada Bapak Ibu guru dari sekolah tertentu baru menyadari yang selama ini beliau-beliaunya itu ngajar begitu enaknya, gampangnya kalau itu bocah disebutkan itu baru dengan adanya zonasi ini baru sadar. Bahkan ada salah satu komentar begini, baru sekarang saya melihat siswa saya bertengkar. Itu terjadi Pak. Itu SMP 2 Semarang itu kan yang paling terkenal. Dan anak-anak SMP 2 itu dari dulu itu memang begitu hebatnya, gampangannya gurunya ngorok-ngorok itu bocah gitu kan. Nah sekarang setelah zonasi ini baru sadar, oh ternyata mengalami anak-anak bertengkar. Padahal dulu nggak pernah ada seperti itu. Ya ada plusnya, ada minusnya. Yang plusnya itu Bapak Ibu guru merasakan semua. Seperti saya itu setiap hari bertemu dengan anak-anak yang selalu bertengkar, selalu bermasalah. Tetapi untuk teman-teman yang dari sekolah favorit itu juga mengalami. Artinya dalam hal ini ada kesamaan rasa gitu. Itu tapi juga ada kekurangannya yang ini harusnya bisa digenjot maksimal. Akhirnya anak-anak yang bermasalah ini akan mengganggu yang banyak. Ini yang kami alami. Nah ini untuk tahun 2021 berarti mulai tahun ini sudah tidak ada ujian nasional. Sebenarnya kemarin sudah tidak ada ujian nasional ini. Itu sudah dihapuskan. Hanya saja tahun kemarin itu karena masa pandemi ini untuk menguji kemampuan anak itu antara sebenarnya ujian praktek, ujian sekolah, ujian nilai rapor begitu. Hanya kalau kemarin itu mungkin diberi kebebasan pakai ujian praktek saja ya boleh, atau mungkin pakai ujian sekolah dari juga diperkenankan, atau kalau itu semua tidak mungkin pakai nilai rapor semester 1 sampai semester 5 ya. Itu dimungkinkan. Hanya saja mungkin ada sekolah-sekolah tertentu yang melakukan, yang pernah melakukan ujian praktek ya dipakai. Bahkan di Semarang itu ada yang separuh jalan Pak. Jadi sudah melakukan separuh berhenti akhirnya. Di tempat kami akhirnya ada ujian sekolah tapi dari lewat Google itu bisa terlaksana. Ya jadi kombinasi dari nilai rapor kemudian ujian sekolah itu yang kami lakukan. Hanya saja untuk tahun 2021 yang pengganti UN-nya itu adalah asesmen nasional itu. Nah, di dalam asesmen nasional Bapak Ibu sesuai judulnya tadi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimal, yang terdiri dari literasi dan numerasi, itu AKM. Kemudian survei karakter itu untuk mengetahui karakter anak didik menjadi pelajar yang pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. AKM itu sasarannya adalah siswa. Kemudian untuk karakter itu juga siswa. Nah untuk lingkungan belajar ini siswa, guru, kepala sekolah sasarannya. Jadi ada 3 hal asesmen nasional. Nah masing-masing ini mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk AKM itu adalah mengetahui kemampuan siswa di dalam memahami kognisinya. Kemudian kalau karakter itu adalah sikapnya. Nah untuk lingkungan belajar ini bagaimana di dalam pembelajaran di sekolah itu.
apakah itu sudah maksimal atau belum. Nah, sebenarnya hasil asesmen nasional itu, nah ini ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau ujian nasional dulu itu kan mengukur keberhasilan siswa secara keseluruhan, itu ujian nasional. Makanya dulu di tahun 2006-2007 itu ada anak yang gak lulus gara-gara ujian nasionalnya itu tidak sesuai kriteria, banyak bermasalah saat itu, dan untuk ujian nasional digunakan sebagai syarat kelulusan. Itu digunakan untuk mengetahui keberhasilan anak didik ujian nasional. Namun untuk yang asesmen nasional itu bukan untuk mengetahui keberhasilan peserta didik. Di sini perbedaannya. Untuk asesmen nasional AN itu adalah untuk mengetahui mutu kualitas pembelajaran suatu lembaga atau sekolah gitu ya, dari SD, SMP, SMA, SMA. Jadi asesmen nasional itu untuk mengetahui keberhasilan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran dari di SD, SMP, SMA, SMK. Itu perbedaannya. Nah, kalau keberhasilan anak digunakan lewat apa? Ya lewat ujian sekolah. Karena itu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kewenangan untuk menilai siswa itu adalah kewenangan guru, maka akan dikembalikan ke sana. Jadi Bapak Ibu semua nanti punya kewenangan, punya kewajiban untuk menilai siswa-siswi panjenengan berhasil dan tidaknya. Itu kewenangan panjenengan. Itu